anak yang baru menetas. Saat ini di situ. Nanti kita bisa lihat jam 10 sampai jam 2 itu mereka datang nyuapin anaknya. Nanti kita bisa lihat proses anaknya itu. Oke. Termasuk pecuk padi seperti di Afrika itu mereka pulang nyuapin anaknya. Wih, guys, ini tayangan mahal banget nih, kesempatan langka ya. Ini Om Bernard. Jadi kita akan nyebrang sana. Pulau Rambutnya yang mana sih? Pulau Rambut yang ini sebelahnya Pulau Untung Jawa. Ini pulau konservasi. Jadi nama resminya itu statusnya Suaka Marga Satwa Pulau Rambut. Oke, Suaka Marga Satwa Pulau Rambut, dan tidak bisa sembarangan orang di situ ya. Harus punya simaksi. Jadi simaksi apa? Simaksi itu apa? Izin masuk kawasan konservasi. Jadi ini memang tempat wisata, tapi tempat wisata terbatas. Wisata umum nggak boleh. Wisata terbatas itu misalnya untuk penelitian, edukasi, pendidikan dan lain-lain. Nah, kita akan pengamatan burung misalnya penelitian. Wah, The Hakim sama BDB Channel seneng banget dapat kesempatan ini ya. Kok BDB sih sering, The Hakim yang ini spektakuler. Banyak kita ajak The Hakim, nanti juga akan kita tanam mangrove ya. Ya. Oh iya. Wajib lah nanti. Kita biasanya bawa teman-teman ke sana wajib juga melakukan kegiatan konservasi. Jadi masa depan kita paksa ya untuk ikut kegiatan konservasi, nanti nanam mangrove segala macamnya. Kita akan nanam mangrove 777 buah ya. Road to 7M subscriber 777. Agak keramat. Ya, gue kawin juga tanggal 7 bulan 7 2007 juga. Keramat banget. Berarti ninggalin warisan nanti. Oh iya benar. Nanti ditengok Mas setiap tahun perkembangan seperti apa. Siap. Oke, let's go. Kita tanam mangrove dan juga banyak sesuatu yang bisa kita gali di sana ya. Ada ular, ada biawak, ada macam-macam. Tapi jangan kaget, biawaknya segede komodo di Pulau Komodo. Nah, karena komodo kan. Terus ini nyerang nggak? Enggak, aman. Kita ada pawaknya. Ceng. Teringat Pulau Komodo ya guys. Ularnya gede-gede juga lagi. Ada yang sampai 8 meter lah piton. Ada 2. Piton reticulatus sama ular cincin mas. Cincin mas itu berbisa. Iya. Tapi menengah, bisa kita tangani. Wah, seru nih guys. Petualangan luar biasa. Ekspektasi gue tidak sepetualangan seperti ini. Beneran bimbing gue ya. Aman di sana. Oke. Let's go. Seperti apa? Coba buka maskernya. Enggak doer banget lu. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. 20 menit kita nyebrang. Om Bernard, emang katanya di bulan-bulan ini tuh bulan-bulan bagus ya? Ini sebenarnya ada, kalau di konservasi ada kabar menggembirakan ya. Ada sekitar 49 sarang bluwok, itu Miteria cinerea. Itu burung udah langka. Dan 49 sarang ini semua ada anak yang baru menetas. Saat ini di situ. Nanti kita bisa lihat. Di sini pagi mereka pergi ya, cari makan ke daratan. Jam 10 sampai jam 2 itu mereka datang nyuapin anaknya. Nanti kita bisa lihat proses anaknya itu. Oke. Termasuk pecuk padi, terus cangak abu, cangak merah, sama egreta itu ada 4 spesies ya. Itu mereka sedang menetas semua. Oke. Jadi nanti kita bisa lihat seperti di Afrika itu mereka pulang. Wih, guys, ini tayangan mahal banget nih, kesempatan langka ya. Jarang yang kesini jarang. Oke. Kita pas dapat momennya bagus, kita berangkat. Ya, itu burung-burung langka pas bulan ini. Pas ya. Pas. Nih Mas Bowo ngasih tahu, ini Mas bulan ini Maret nih katanya. Ini udah jalan duluan. Setelah Lebaran nanti belum tentu dapat. Belum dapat. Habis ini, momennya panas, udah panas, ini nggak dapat lagi. Nah, mereka pergi kemana? Kalau pecuk padi dia nyari makan di laut.
Kalau yang migrasi ke Bali, Blue Walk, negara. terus si Cangak Abu mereka nyarinya di air tawar, di rawa-rawa sawah. Jadi mereka nyebrang ke Pulau Jawa, ke pesisir utara Jakarta ini. Ini tinggal yang lokalan ya, Mereka tinggalnya di yang sini. Ya. burung lokal. Kalau yang migrasi udah pulang. Migrasi itu dari negara mana aja? Australia banyak kan. Kalau Blue Walk sebenarnya burung migran juga di sini ya. Iya. Kenapa burung-burung itu ke pulau ini? Kan masih banyak di Pulau Seribu itu kan banyak banget. Kenapa dia ke Pulau Rambut kayak tahu Ada gitu? pemukiman di pulau lain. Di sini memang dari zaman Belanda memang sudah di statusnya ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Nggak boleh Dari masuk. zaman Belanda. Zaman Belanda. Oh, jadi ini melanjutkan yang dari dulu itu. Oke. Blue Walk itu populasi terakhir di seluruh Indonesia cuma sekitar 1.600. Seluruh Indonesia. Ya. Aslinya itu dari mana sebetulnya? Dari Asia Pasifik, India sampai Indonesia ada. Cuma populasi Jawa paling banyak di Pulau Lombok. Wih, keren. Aja nanti. Keren. Jalan kita. Oke, Makasih. disebutin nama burungnya juga gue nggak kebayang burungnya kayak gimana. Ntar kita lihat. Teman Tinggi. ini tempatnya si Peter itu Peter Gombo. Songo Tontong, Iya tahu. coba diem doang itu. Masih satu keluarga sama dia. Oh, banyak warna-warni Segede itu. seperti segede Bang Tongtong Iya. itu. Bisa 90 sampai 100 cm lah. Nah, kalau Bang Tongtong gue pernah lihat tuh pas lagi beranaknya tuh sudah gitu kecilnya tapi di taman mini tidak bisa hidup lama yang si anaknya itu karena jatuh Ya. pas hujan badai. Tapi sekarang ada pelikan yang selamat juga ya. Ya, berikan Oke, kita nyebrang guys. kita kalau migrasi memang belum ini sudah lewat. Kita yang burung-burung yang lokal, burung-burung Siap. Oke, berarti nggak usah pakai bahasa Inggris guys. Oke. Kita mulai perjalanan 20 menit dari sini ya. Pertama ya. Sunrise. Sudah nggak di Pulau Jawa ya. Guys. Oke, kita mulai perjalanan. Duduk sen kau. Bawa drone, Nggak nyesel kan Jis? drone nggak boleh terbang di sana. Oke. Tapi kalau Di mau Pulau terbang di Untung. drone nanti langsung gini. Kapal 100 meter dari pantai baru boleh drone, tapi nggak boleh berada di atas pulau. Atas. Karena masih pada Oh iya. Buru-buru ini saya keganggu ya. Kalau di Amerika sih drone masuk ke tembak langsung. Di sini boleh tapi 100 meter. jadi kapal turun atau Kita diinformasi juga itu mengenai tidak bisa sembarangan di sini. Takutnya jadi ragu. Iya. Ya, harusnya sih masih dulu kan. kita kan memang Di edukasi di sini. iya. Iya, itu makanya. Vaksinnya kan ini memang untuk pengambilan gigi. Iya. Kalau kita yang kemarin untuk konservasi. Kemarin ya. Tuh, kan burung-burung itu kan nyari makan di situ tuh. Itu nyamperin orang-orang itu ke perahu-perahu itu. Karena perahu nelayan dia bawa ikan banyak. Sudah Up satu ini loh. Oh, jadi yang bikin bete sampah-sampah kiriman dari sana. Kalau di sini sih nggak mungkin, di sini kan tak berpenghuni. Betul ya Pak ya? Betul. Iya. Kadang-kadang orang lebih takut mitos pada undang-undang kan. kalau kita di beberapa hutan sih memang kita dari catatan mitos tapi kita terapkan hukum adat karena kan adat ada di atas undang-undang Ya. dan sanksinya lebih ditakutin daripada sanksi pidana. Kemudian di Gunung Perahu itu ya denda adatnya suruh nanam pohon 1000 ketika dia merusak itu ya, terus dia nggak dapat air dari gunung sebelum dia bayar denda adat itu. Mereka lebih takut itu, nggak dapat air, nggak bisa minum, masak, nggak bisa ngairin sawahnya. Karena ketika pidana diterapin nggak menyelesaikan masalah. Iya, enggak ada. Bahkan orang alam Oh ini di siap nggak apa-apa kayaknya. enggak apa-apa. Iya. Tapi itu berarti harus ada kerjasama dan juga kesadaran dan pemerintah daerah juga ya. Ya, Menciptakan peraturan daerah juga untuk melindungi habitatnya. ya biasanya kita provokasi lurah-lurah itu, bikin deh denda peraturan adat, kita bikin draftnya, mereka terapkan, lebih efektif. Betul. Nah kalau di dunia ikan itu tuh berhasil dengan adanya eksploitasi tanda kutip ikan-ikan tersebut, mereka menjaga alamnya karena ikan itu dijual sama mereka kiloan daripada satuan, lebih mahal satuan. Hidup sama mati beda, mati dihitungannya kiloan, kalau hidup itu satuan. Jadi mereka jaga supaya ikan-ikannya hidup, supaya dan mereka indukan didiemin karena indukan akan menghasilkan anak-anaknya. Jadi mereka menjaga lingkungan akhirnya.
Oh, di dunia ikan. Iya, masyarakat adat Merauke itu sudah menerapkan itu. Kearifan lokal di Merauke itu arwana silver. Ya. Itu ada kuota dari pemerintah. Tapi mereka juga sadar. Mereka hanya ambil yang anakannya saja, indukan produktif dilepas lagi karena mereka tahu ini jadi duit nih. Nah itu. Kalau nyantai indukannya habis di alam, ya mereka nggak dapat apa-apa. Itu dia. Ya kalau dalam kondisi mati, dihitungnya per kilo. Ya. Kalau itu hitungnya per ekor bahkan per inci. Makanya itu Ya, yang membedakan antara ikan dengan burung. Burung itu sangat kompleks ya. Itu burung gimana caranya ya? Burung alih fungsi lahan itu juga ini, kalau di Jawa sendiri bukan karena murni penangkapan liar, walaupun itu faktor utama ya, tapi alih fungsi lahan kayak lahan garapan terus dipakai pemukiman. Kayak di Bogor tuh pemukiman udah naik ke gunung gitu. Iya. Burung terdesak ke gunung, lama-lama ya hilang. Terus yang penembakan cuma iseng itu loh. Nah, itu Gue juga. kesel cuma dari kena. Nah terus dia Ini mati. sih, kalau di Papua kan sebenarnya motifnya ekonomi. Itu dulu ditangkap masuk penjara nggak menyelesaikan masalah. Kemudian kita data, kamu nembak burung cendrawasih dijual aku berapa? Mati. 500.000 bapak. Kau tahu tempatnya di mana? Mereka sering nari segala macam. Mereka punya data pemburu-pemburu liar ini. Ya sudah. Mereka kita didik untuk jadi guide. Kita bawa tamu dari Jakarta. Lebih mahal. 500.000 satu orang. Iya. Bayar untuk lihat tarian cendrawasih. Di Waigeo itu cuma jalan kaki 1 jam udah bisa melihat tarian cendrawasih. Hanya dia mikir, bapak, kalau burung kita tembak habis nanti tidak ada orang datang ke sini, kita tidak dapat uang lagi. Kita tidak perlu cara konservasi, mereka tahu sendiri akhirnya. Sampai sekarang jadi desa wisata. Oh, Di aset ya. burungnya tetap lestari, Ya. dapat duit. duitnya tetap. Akhirnya bukan hanya guide, homestay-nya laku, oleh-olehnya laku, pantainya, kemudian termasuk yang tukang ngebom ikan itu. Polanya sama. Akhirnya mereka jadi guide untuk diving, terumbu karang segala macam. Aduh, mudah-mudahan kesadaran itu tuh menyeluruh ya, Ya, di segala makanya pelosok ya. kayak gini kan kewajiban kita untuk sebenarnya bukan mengedukasi, kita ngasih referensi lah ya. Teman-teman semuanya biar tahu seperti apa sih sebenarnya gitu. Ya itulah makanya Mas Irfan kita culuk ke sini Ya, untuk salah satunya untuk itu. mengedukasi Betul. teman-teman lah. Dan aku senang sekali diculik. Bener, tapi ini hal-hal seperti ini, hal-hal positif itu harus disebarkan. Iya, harus kita sebarkan. Itu jadi jangan hanya kuar-kuar saja, saling tuduh, wah gimana sih, bla 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 bla. Nggak nyelesain masalah. Ini sih masalah. Salah Ya, satunya. Mending datang kita culik, kita pasang nanam bakau, itu kita lihat burung seperti ini loh. Kalau bakonya tambah banyak, nanti populasi tambah banyak loh. Iya. Benar. Memang harus ada yang ikut itulah menyebarkan inspirasi. Ini aku mau lapor Pak Dirjen, dari tadi nulisnya bingung juga. Karena gue udah ketemu Pak Dirjen tuh ke kantornya Pak Wiratno, kata dia, udah Irfan kamu itu bilang saya, gue suka lupa nggak bilang tapi kesini, tapi kan izinnya juga dilakukan. Iya, resmi. Kita tertib. Makanya ngomong gimana? Pagi Pak, aku lagi di pulau rambut. Iya. Apa lagi? Saya mau nggak ngomong sih gitu. Kalau ngomong ikut saya gitu. Gimana ya? Udah ya? Doakan aja. Mas, sarapan dulu terus kita masuk ke hutan. Boleh? Wow guys, sarapan. Habis itu kita masuk hutan. Tukang nasinya Itu Bukan PU. baru kan narik napas tuh. ini selain dari penata kamera, dia itu tukang nasi. Tukang nasi PU. Bang Doer jualan nasi di sini. Gaya lu, Doer. Kita sarapan ya guys. Kita isi energi, kita masuk hutan. Oke, makan sudah. Selanjutnya apa nih? Nah, ini Pak Indra. Pak Indra, Tugas Pak di sini. kenal. Jadi kita akan masuk Pak ke Hendra. Hendra. Oh, ini nyampe juga. Kita mau masuk ke hutan Mas ya. Kita lihat beberapa spesies burung di sini. Kita berbuat dulu dah. Cuma ini kan kawasan konservasi. Sudah lama tidak hujan juga, banyak daun kering. Salah satu aturannya tidak boleh merokok. Ya, oke. Selain nanti rawan kebakaran, asapnya nih. Mereka tahu kita nanti pada kabur semua. Oke. Sama ya 80 desibel lah, jangan lebih kira-kira keberisikannya. Itu kayak nyindir gue deh. Kayaknya kan dari tadi gue berisik ya. Berarti ntar gue diem ya. Enggak dikurangi. Dikurangi. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal rokok, kan gue mau bikin aviari tuh. Kalau gue mau pakai aturan gak boleh yang rokok gak boleh masuk, bener? Ya memang harusnya seperti itu. Nah, oke. Saya ngerokok nih, Hmm. tapi ketika di
tempat seperti itu ya nggak boleh ngomong. Sip, benar. Itu aturan baku. Apalagi puntungnya dibuang di situ walaupun diumpatin Nah. kan bagus. Oke, berarti sekali lagi peraturannya seperti itu. Iya benar. Dulu Rasiari silakan kita bikin tempat Pas penampungan masuk, itu. ya itu. Oke. Jadi di sini masih boleh ya, kalau di alam liar beneran parfum kita nggak boleh, mandi nggak boleh pakai sabun karena yang banyak karnivora gitu. Oh, kabur atau nyamperin? Kalau harimau masih nyamperin dan menyerang, kalau macan kumbang itu lebih takut ke manusia. Belum ada sejarah manusia dimakan sama harimau. Ya lari dia pas hari ketemu lari. Macan kumbang selalu lari. Makanya yang tadi di sini mungkin masih ada, bisa jadi, tapi lari dulu. Karena paling kucing ya, Ndra. Kucing nggak makan kumbang nggak. Kucing hutan ada. Kucing hutan ada. Wow, jarang kelihatan. Nah, coba kita kalau kalian bisa lihat bagus ya Pak. Nanti dia ada pintu dimensi. Ini gue penasaran. Saya penasaran, jangan di sini dulu. Oke, ini nggak ada kedengaran suaranya ya. Dan sekarang Oke guys, yuk kita jalan. Yuk. Ini primatanya ada apa ya? Nggak ada. Enggak ada buah. Kita sarang biawak tuh Ini sarang biawak. kalau komodo kan biasanya dia malah bikin sarang. tuh. Dia pakai sarangnya burung gosong buat telur. Bedanya Mas. Dia menggali berarti. Itu yang gali kan ini. Ini gembur banget ya. Ada telurnya? Ada telurnya itu. Di sini ada telurnya. Di ini yang masuk-masuk ini. Iya, itu mudanya. Nah, kok berapa lama kok biawaknya? Ini ada 100 hari juga. Jin. Kurang lebih 100 hari ya. Nanti masuk keluar sendiri aja. Tapi ini lihat deh, karena itu ini banget. Pasir. Pasir empuk banget. Ini aja nih kita mau kejeblos subur kali ini. Iya. Bekas kalian dia. Jadi ini bekas pohon tumbang, ada lubang terus dia gali atau memang dia bisa menggali juga? Digali sama dia. Bisa menggali. Gali kan tukang Telurnya gali. berapa sih kalau biawaknya? Paling banyak 30-an. 30-an. 30 butir telur. Itulah kenapa tadi kan dia nggak bisa overpopulasi kan? Karena pas musim panas dia. Anaknya dia pada ngumpet di sini kecil-kecil gitu. Iya. Beneran? Nah, ini makanan masih kecil makan serangga dia. Iya. Ini makanannya Kaki 1000. 1000. Iya. Tapi kakek sebenarnya ada 440. Kata siapa? Kata saya. Hitung aja sendiri. Enggak, kalau bisa hitung. Benar, 440. Ini itu beneran. Benar. Kurang itu kayaknya. Enggak ada 1000. Rajin banget sih. Iya makanya hitung Kan aja. kita ngomong ini kalau dia nanya kita bisa jawab. 440. Sampai besar nggak nambah lagi? Enggak nambah lagi. Makanya dia enggak pernah sekolah. Telat terus pakai sepatunya banyak kan. Iya enggak sih. Dulu kan kecil gue masih ada kan di jalan. Di sini banyak. Banyak ini. Kita buat besin kuku katanya. Oh iya benar. Guys, ada pohonnya. Ini dulu waktu kecil gue sebut itu pohon darah-darahan. Begini, diambil kayak gini, ini pecahin nih, kayak gini. Ah berdarah, begitu. Bener. Kayak Darah. ya, dia ingat masa kecil main-main. Oh berdarah gitu dulu. Ya, di sini banyak banget ya Allah. Dulu gimana ini tadi? Assalamualaikum. Dia tidur di sini masa ketiduran dia. Disuruh ngambil burung nunggu burung dia tidur. Nah ini teman-teman. Ini pohon kresek. Namanya pohon apa? Kresek. Kresek. Pohon kresek. Ini kayak
Ini ya, ada pintu masuk gitu ke dalam hutan. Ini ya, ini gede banget nih. Ini ada berapa diameternya? Ini kayak beringin tapi bukan beringin. Masih jenis beringin. Masih jenis beringin ya? Tikus. Bukan ya? Apa? Jenisnya apa? Beringin kresek. Oh, namanya masih beringin kresek. Ini keren. Pakai ini coba, serigala. Pintunya itu tuh. Nih, kita nih, ada kita lihat pintunya. Oke, guys, ini. Iya. Kita nih tamu sudah. Ini memang ini apa? Kayak Pintu gerbang gitu ya. Seperti iya. tapi memang masih beringin. Dan ini umurnya gila. Puluhan tahun sih. Ratusan bahkan ya. Ini ratusan bener. Si dahannya tuh ini awalnya pasti akar dulu kan, zep terus jadi dahan. Pecah di sana. Itu dibawa bijinya dibawa dulu. Nyebar kayak ini. Tuannya enggak. Dan ini Dua banyak pohon ya. celah-celah buat Kita tahu kan. binatang ngumpet ya. Tadinya kan pohon ini tukang awalnya iya di okupasi rumah ini pasti sama dia. Itu ya? Bukan cat kan? Bukan. Iya. Apa? Nggak putih-putih ini bukan cat kan itu? Bukan. Ini jamur. Jamur Oh, kan? dari sana itu. Ini jamurnya. Ini pohon aslinya udah hampir hilang. Pohon aslinya. Ini kan pohon aslinya. Kepuh. Kepuh dililit sama beringin tadi. Ini kayak yang di rumah aku berarti ada pohon di belakang. Udah ke belakang ruang kan? Iya. Yang beringin gitu juga. Aslinya pohon kemboja. Ya, Dililit sama itu, iya. Di okupasi udah dikudeta. Emang gitu ya sistemnya? Makanya kalau di aviari juga ini nih apa? Jadi kalau masuk nih, kayak kemarin punya tetangga masuk tuh, dia pasti akan bengkek gitu, lama-lama di. Bengkek. Ini emang ya. Ini. Oke lah, kita lanjutkan. Ini berarti bukan pohon utama ya? Bukan. Bukan pohon utama. Pohon Tapi utamanya. dia kan bukan parasit. Bukan parasit. Emang dia nempel aja gitu. Jadi ini ada yang uniknya di sini. Ada dua spesies berarti ya? Iya. Dua spesies yang berbeda. Ini ya tempat itu. Kalau dia yang biasa. Belum lama nih. Tuh belok tuh, arah jam 2 gue. Di rumput goyang-goyang. Arah jam 2 gue. Jangan gerak dulu, yang di atas jangan gerak dulu, besar banget. Tuh bang, bang, bang. Iya. Arah jam 2. Jangan gerak. Iya gue lihat. Nah, itu di luar kamu. Lurus ke bawah. Di air. Ada satu. Oh ini itu lagi renang. Iya. Ini usia berapa minggu nih anak-anak di sini? Ya, hampir semua lah. Oh iya. Burungnya aktif ya burung. Intinya kalau pagi ini dia nyari makan makanannya, kenyang, siang, sore terbang lagi buat dia sendiri.